Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan, ya, dan khususnya kelas 10 IPA maupun IPS, ya, MIPA ataupun IIS gitu. Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita sekarang menuju materi, ya. Itu silahkan kalian buka bab 3 tentang keotentikan dan kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, untuk hari ini kita fokus membahas tentang keotentikan Al-Qur'an. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan apa yang hari ini Bapak berikan, Bapak ajarkan, dapat bermanfaat, yang dapat kalian pahami dengan baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak Al-Quran diturunkan hingga akhir zaman, kelak kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan tetap terjaga. Ya, maksudnya keasliannya, kemurniannya. Hal ini dikarenakan segala yang terkandung dalam Al-Quran adalah mukjizat, baik dari segi bahasa ataupun isi kandungannya. Nah, hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maksudnya kami di sini adalah Allah, ya. Nah, tantangan Allah terhadap orang yang meragukan Al-Qur'an, ya, mendatangkan yang semisal secara keseluruhan. Ya, dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah balla yu'minun. Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 34 kelanjutannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihadisim mislih in kanu shadiqin. Yang artinya maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar. Nah, di sini ialah tantangan yang pertama untuk orang-orang yang meragukan Al-Qur'an dari Allah adalah bisa enggak sih ya mereka itu membuat atau mendatangkan kata-kata atau apalah yang semisal dengan Al-Qur'an gitu ya. Terus yang kedua, mendatangkan 10 surah ya semisalnya. Ini ditegaskan dalam surah Yunus ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara qul fa'tu bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya. Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu yang benar. Nah, ini adalah ditantang untuk membuat sebuah atau 10 surah semisalnya. Bisa enggak gitu kan? Terus mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad,
buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar ya. Jadi di sini mendatangkan satu surat bisa enggak gitu kan. Nah, inilah yang namanya bukti-bukti Allah keotentikan Al-Quran dalam Allah itu menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Harus bisa enggak gitu mendatangkan atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, ini selanjutnya adalah Bapak dari referensi buku Quraisy Shihab ya. Bukti-bukti keotentikan Al-Quran ya menurut M. Quraisy Shihab ya. Dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat menjelaskan bahwa ada 3 bukti keotentikan Al-Quran. Yang pertama apa? Dalam huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surat dalam Al-Quran, jika dilihat dari ini, huruf-huruf dalam Al-Quran tidak berlebih atau berkurang. Satu huruf pun sejak diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kesemuanya habis terbagi 19. Misalnya, Qaf yang menjadi awal dari surah ke-50 ditemui terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Ya, maksudnya habis dibagi 19. Berarti 19 dibagi 3, 0 gitu kan. Begitupun dengan huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad pada permulaan surah Maryam ditemukan sebanyak 798 kali atau 42 kali 19. Pun pada surah Yasin huruf Ya dan Sin ditemukan sebanyak 285 kali atau 15 kali 19. Nah, ini salah satu daripada hurufnya ya gitu. Nah, kedua dalam konteks sejarah masyarakat Arab dahulu yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat tidak mengenal baca tulis. Karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Riwayat sejarah telah menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi SAW yang menghafalkan Al-Quran. Selain metode hafalan ini, sejarah juga telah menginformasikan bahwa setiap ada ayat turun, Nabi SAW lalu memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang turun itu di mana? Nah, ada medianya ya, di mana ada pelepah kurma, batu, ya batu tulis, kulit-kulit binatang, itu tulang-tulang binatang dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang kedua dari konteks sejarah gitu. Terus yang ketiga, dalam penyusunan dan penulisan mushaf. Pada masa Khalifah Abu Bakar dibentuklah suatu tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Untuk apa? Memimpin dalam pembentukan sebuah mushaf Al-Quran. Dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat Nabi, Zaid pun mulai menjalankan tugas yang besar dan mulia itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membawa naskah tulisan ayat Al-Quran yang mereka miliki ke Masjid Nabawi untuk kemudian diteliti oleh Zaid dan timnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi petunjuk kepada tim tersebut agar tidak menerima satu naskah kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan hafalan para sahabat lain. Yang kedua, tulisan tersebut benar-benar adalah yang ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah dari Quraisy Shihab ya, cetakan tahun ke-94 21 sampai 26, halaman 21 sampai 26 ya. Cetakan mungkin terbitan ini tahun 1994. Oke, sampai di situ ya. Ini hanya tentang keotentikan Al-Quran. Jadi keotentikan Al-Quran itu adalah keaslian Al-Quran ya. Seperti kita tahu juga Al-Quran ini keasliannya terjaga selalu sampai nanti hari kiamat. Nah, ini bukti-buktinya ya, dimulai dari sejarahnya, isinya itu huruf-hurufnya gitu kan, dari juga dalam waktu penyusunannya juga ya, benar-benar waktu itu Zaid bin Sabit benar-benar mengumpulkan dengan baik dan benar, tidak ada yang keliru. Alhamdulillah atas itu semua ya kan, kita sekarang kan punya yang namanya Al-Quran. Di situ Al-Quran cetakan ya, bahasanya cetakan atau terbitan manapun itu benar, itu tidak ada yang keliru ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu bisa beriman kepada kebenaran Al-Quran ini ya, kebenaran dan apa namanya, dan bisa melihat ya, percaya dengan bukti-bukti keaslian atau keotentikan Al-Quran. Dan kita selalu bisa menjaga dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran ya di saat sekarang ini.
Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi yang Qur'ani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk yang selanjutnya kemujizatan Al-Qur'an insya Allah akan kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.